عبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله اللهم صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين أما بعد. Para hadirin jamaah majelis Ihyaul Qulub yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul bermuajahah bertatap muka bersama-sama mengharapkan ridha Allah, syafaat Rasulullah, selamat dunia, selamat akhirat, berkumpul di satu tempat dengan baginda Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat majelis Ihyaul Qulub yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kedatangan tamu mulia yaitu Al-Habib Jamil bin Ali Al-Habsyi. Al-Habib Jamil bin Ali Al-Habsyi. Kenapa saya tidak tahu nama beliau bin Ali-nya? Karena dengan melihat beliau terpesona karena auranya, jadi lupa untuk bertanya. Habib, kami tadi minta untuk memberikan nasihat, tapi subhanallah karena kerendahan hati beliau, tawadhu beliau datang katanya untuk istighfar. Tapi mudah-mudahan dengan hanya kehadiran beliau tanpa berkata-kata pun kita semuanya mendapatkan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau boleh saya sambut dengan kata-kata, tidak ada yang bisa saya ucapkan kecuali lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'ada in inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jasimi nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tada'afa bin, karena antum sudah datang ke majelis kami. Mudah-mudahan dengan datangnya antum kembali membawa semangat bagi kami untuk tetap hadir di majelis yang seperti ini, dan mudah-mudahan antum ini adalah kali pertama namun bukan kali terakhir. Kenapa saya tidak memaksakan untuk ceramah beliau? Karena saya takutnya kedua kalinya nanti tidak akan ada. Jadi dengan satu kali pertama ini saya tidak memaksa, mudah-mudahan ada kedua kalinya, bahkan berkali-kali hadir di majelis kami ya rabbal alamin. Kalau boleh pantun mana viral sekarang ada apa yang pantun dia, tapi batang bukan sebarang batang. Udah cakep. Batang bukan sembarang batang. Tapi batangnya si pohon garam. Datang bukan sekedar datang, tapi kedatangan yang mengobati rasa rindu. Allah. Ada bekal di pantun bekal aja ramu. Hadirin sahabatku, sahabat majelisku, kita tadi mendengar qasidah daripada karangan Al-Habib Amin bin Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Qasidah Habib Amin ini membuat Al-Fakir itu mengajarkan Al-Fakir bahwasanya memuji Rasulullah itu tidak harus dengan bahasa Arab. Memuji Rasulullah itu tidak harus belajar nahwu sorof terlebih dahulu. Memuji Rasulullah itu tidak dengan keputusasaan mereka yang tidak mondok lalu mengatakan kepada dirinya apalah daya,
untuk memuji baginda namun tanpa ilmu yang ada, itu sebenarnya tidak ada. Jadi Habib Amin mengajarkan bahwasanya memuji Rasulullah itu bebas dengan bahasa apapun, bahkan dengan bahasa kita tercinta yaitu bahasa Indonesia pun bisa. Karena ketika kita memuji Rasulullah tidak merendahkan bahasa Arab, tidak merendahkan bahasa Arab. Bahasa Arab punya nilai dengan nilai yang tinggi di atas bahasa-bahasa yang lain. Kenapa? Karena bahasa yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah bahasa Arab. Ibbul Arabiyyah, misalnya kepada Rasulullah, aku cinta kepada bahasa Arab karena 3 hal. Yakni Arabi, karena aku orang Arab. Al-Quran, Quran Arabi, Al-Quran Ahlul Jannah Arabi. Karena saya orang Arab dan karena bahasa Quran itu bahasa Arab, karena bahasa surga pun bahasa Arab. Tapi bagi kita yang kurang mengerti sastra Arab, jangan berputus asa untuk tetap memuji Rasulullah dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kenapa? Karena untuk kita orang awam, selain Habib Jamil maksudnya, jadi untuk kita ini, untuk memuji Rasulullah SAW dengan bahasa Arab, kita bisa bedakan ketika kita baca Mahalul Qiyam, dengan kita qasidah yang seperti punya Habib Amin tadi. Coba tanyakan, tidak merendahkan Mahalul Qiyam yang lain, coba rasakan mana yang lebih mengingatkan kita kepada Rasulullah, mana yang lebih membawa kita untuk mengenang perjalanan baginda Rasulullah SAW. Pasti yang pakai bahasa Indonesia. Apa mereka yang pakai bahasa Arab? Enggak, kita yang kurang alim. Bukan mereka yang tidak tahu, tapi kita yang kurang alim dalam bahasa Arab. Jadi untuk kelas kita ini lebih-lebihlah memuji Rasulullah dengan qasidah-qasidah yang pakai bahasa Indonesia. Agar apa? Agar kita lebih ingat kepada Rasulullah. Bukan berarti meninggalkan yang pakai bahasa Arab, enggak. Jangan sampai dipotong. Nah, tapi ketika kita memuji Rasulullah dengan kesadaran dan kefahaman akan apa yang kita baca, itu lebih menuntun kita untuk ingat kepada siapa yang kita puji, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi ceritanya baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, katanya Rasulullah itu pernah hijrah ke kota Taif. Ini cikal bakal atau penyebab, salah satu penyebab diisrakannya Nabi Muhammad SAW, dan termasuk daripada pengorbanan Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Saya ini dari Singkawang. Saya kasih perumpamaan. Saya ini dari Singkawang ke sini ke Peniraman ini perjalanan 2 jam, hampir 3 jam itu baru pakai bis. Saya pakai bis. Karena kalau pakai motor takut hujan. Kalau hujan itu nggak bisa. Dulunya pakai motor. Setiap minggu sih demi mereka. Demi biar majelis ini ramai. Karena kalau tidak ada anak kurang semangat. Karena segantung cuma kaulah. Jadi kaulah tak pernah hadir itu majelis Ihya Ulum. Kali mah mau punya jongkok atau jongkok anak merasa tak ready. Coba kan makin karena trouble sendiri. Sebenarnya ini nikmat bagi mereka tapi dilema bagi kaulah. Karena segantung pindahan. Ini kan lihat kasta kaulah pakai lihat kaulah. Masa anda ya fansen kaulah makan lagi tapi. Ada pakai. Jadi saya itu dari sana pakai bis. Saya udah menganggap diri saya itu, dirinya Fagir itu seakan-akan perjuangan untuk dakwah itu luar biasa. Itu syaitannya saya. Oh, Masya Allah, tidak digaji, tidak dikasih uang bensin, tidak dikasih, tapi perjuangannya Masya Allah. Itu syaitannya. Ternyata kalau kita lihat perjuangan baginda Rasulullah SAW, saya walaupun jauh dari Singkawang datang ke sini disuguhkan kopi, disuguhkan makanan, bahkan diberi uang bensin bisa sulit. Semua anak kecil, jadi saya disambut dengan sedemikian rupa sambutan yang walaupun sederhana, tapi itu yang sangat dibisarkan oleh tuan rumah. Tapi Rasulullah beda dengan Rasulullah SAW.
Jadi bodoh orang yang menganggap bodoh bagi kita yang merasa kita ini sudah pengorbanan dakwahnya itu sudah luar biasa. Itu tanda bahwasanya kita bodoh. Kita belum tahu pengorbanan Rasulullah SAW. Bahkan sedikit pun tidak ada yang menyamai pengorbanan Rasulullah SAW. Rasulullah itu diusir dari negerinya sendiri. Sampean diusir dari kampungnya enggak? Rasulullah itu diusir dari negerinya, bukan dari kampungnya. Kalau dari kampungnya, kita pindah ke kampung lain bisa. Rasulullah itu diusir dari negerinya, Makkah. Kemana? Ke Madinah. Jadi menyebabkan sebelum bukan cuma diusir, tapi disiksa dulu. Walaupun bukan siksaan yang tidak serta-merta secara fisik bagi Nabi Muhammad SAW, tapi Rasulullah diserang dari segala arah. Itu pikiran ataupun teman-temannya, keluarganya bahkan. Salah satu yang paling hebat secara fisik diceritakan oleh Al-Habib Amin tadi, Rasulullah ini pernah menyerah untuk dakwah di bagian pertama Mekah ini, menyerah Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah kehilangan istri tercintanya. Siapa? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu adalah seorang istri yang selalu mensupport Rasulullah SAW untuk dakwahnya. Walaupun tidak ikut perang Sayyidah Khadijah, tapi segala sesuatunya maupun itu kebutuhan secara materi itu semuanya dari Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah ini dulunya perempuan yang sangat kaya, menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan mendermakan hartanya kepada Rasulullah SAW seluruhnya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan Sayyidah Khadijah. Kemudian kehilangan pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib yang selalu membela Rasulullah ketika orang kafir Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW. Jadi selama ada di Mekah, Rasulullah ini tidak pernah disakiti secara fisik, dipukul, bahkan dianiaya tidak pernah. Tidak pernah. Jadi ada ceritanya Abu Jahal itu tidak ada Abu Thalib. Selama kapan? Selama adanya Abu Thalib. Bahkan Rasulullah ini pernah ingin dibunuh, tapi karena ada Abu Thalib tidak jadi. Akhirnya mereka negosiasi dulu sama Abu Thalib. Jadi selama ada Abu Thalib, Rasulullah ini aman dari gangguan kafir Quraisy, Abu Jahal dan konco-konconya. Nah, tapi ketika saat itu, di tahun itu, Sayyidah Khadijah sebagai wanita yang paling mensupport Rasulullah meninggal dunia. Abu Thalib, paman satu-satunya yang menjadi benteng untuk tidak dianiayanya Rasulullah oleh kafir-kafir Quraisy, adalah Abu Thalib meninggal dunia pada saat itu juga. Terkenalah tahun itu Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa? Karena Rasulullah ditinggalkan dua orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Sayyidah Khadijah, yang kedua Abu Thalib. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah tidak kuat berada di dalam kota Mekah, itu tidak kuat. Ingin rehlah, niatnya ingin dakwah sekaligus rehlah kemana? Ke kota Taif. Taif itu di samping Mekah. Ke kota Taif. Berharap apa? Engkau berharap di sana. Apa? Engkau berharap di sana selamat dari musuh yang zalim. Nah, gitu. Karena sudah tidak kuat di kota Mekah, pindah ke kota Taif untuk berdakwah. Tapi sebelum kedatangan Rasulullah SAW, mereka yang benci kepada Rasulullah SAW itu sudah mendatangi kota Taif, dan orang-orang di kota Taif itu sudah dihasut bahwasanya nanti akan datang seseorang laki-laki yang membawa agama baru, menghina Tuhan-Tuhan kalian. Dia adalah Muhammad, dia orang gila, jangan diterima. Suruh anak-anak kalian untuk melempari dia agar dia kembali lagi ke kota Mekah. Pada saat itu Rasulullah datang sama siapa? Bawa banser? Enggak. Bawa FPI? Enggak ada FPI pada saat itu. Enggak pakai pengawal. Kalau sekarang habaib dikawal, kanan kiri ada, bahkan datang pakai Ferrari. Walaupun anak tidak dikawal, tapi anak disuguhkan semua makanan di sini yang ada nanti. Jadi pengorbanan kita itu tidak ada dibandingkan Rasulullah. Rasulullah dikawal, enggak. Rasulullah itu paling beraninya orang. Paling beraninya manusia itu Rasulullah. Kalian yang mempelajari kehebatan dan keberanian Sayyidina Umar itu kurang daripada keberanian Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu berani. Buktinya apa? Datang ke Taif tanpa pengawalan. Cuman bawa orang sahabatnya yang termasuk juga anak angkat. Siapa namanya? Zaid bin Harithah. Kalau satu orang bukan pengawal namanya, Pak. Untuk begitu, Pak, untuk bawa barang-barangnya Rasulullah SAW.
Cuman yang dibawa Zaid bin Harithah. Mirisnya ketika Rasulullah masuk ke kota Taif, itu sudah disambut sama anak-anaknya orang Taif. Itu sudah disambut. Kenapa? Karena mereka sudah dihasut oleh orang-orang yang benci sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah masuk ke kota Taif, belum masuk ke kota Taif, masih di gerbangnya kota Taif mungkin pada saat itu, perbatasan kota Taif, itu sudah anak-anak ramai datang menyebut Rasulullah SAW sambil membawa batu. Itu dilempari Rasulullah dengan batu begitu loh, ulang tahun ini batu. Rasulullah itu dilempari dengan batu. Perhatikan. Ketika Rasulullah dilempari dengan batu, Zaid bin Harithah sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah SAW itu menjadi tameng Rasulullah SAW. Batu datang dari depan, Zaid bin Harithah ke depan. Batu datang dari kanan, Zaid bin Harithah ke kanan. Pokoknya di mana arah batu datang kepada Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah ada di situ untuk menjadi tameng bagi Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat Rasulullah saking banyaknya dihujani batu, Rasulullah mengucurkan darah kakinya itu. Rasulullah tidak pernah pakai sendal merah. Pada saat itu Rasulullah sendalnya jadi warna merah. Kenapa? Saking banyaknya tumpahan darah dari Nabi Muhammad SAW yang diakibatkan batu yang dilemparkan oleh anak-anak orang kota Taif kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah yang dibentengi oleh Zaid bin Harithah sudah dilindungi dari kanan, dari depan, dari kiri. Pokoknya Zaid bin Harithah diapoter. Mundur-mundur Zaid bin Harithah menangkap atau mentangi Rasulullah sambil menghadang batu yang datang kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah masih berdarah akibat banyaknya lemparan batu kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah saja kakinya berdarah sampai sendalnya berwarna merah, bisa kita bayangkan bagaimana wujud daripada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah sudah tidak kelihatan kayak manusia. Matanya bengkak, mukanya semuanya bengkak. Dia mulai sengat, namanya. Jadi matanya bengkak, semuanya, tubuhnya semuanya bercucuran darah. Ini contoh bagi kita bagaimana melindungi Rasulullah. Rasulullah selalu ada melindungi agama bagi Nabi Muhammad SAW serta peninggalan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena melindungi Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak ada, melindungi peninggalan Rasulullah, itu manfaatnya akan kita terima di dunia sebelum kita terima di akhirat. Zaid bin Harithah juga sebagai pelindung Rasulullah. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj pulang dari kota Taif, dihibur oleh Allah. Rasulullah ini di kota Makkah dicoba dengan meninggalnya dua orang yang dicintai. Di kota Taif dilempari oleh anak-anak kota Taif. Akhirnya pulang ke kota Makkah, dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana di langit Rasulullah lewat di surga. Rasulullah lewat di surga melihat ada seorang bidadari yang cantiknya luar biasa. Apa kata Rasulullah? Wahai engkau bidadari yang cantik, untuk siapa dirimu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata bidadarinya apa? Untuk Zaid bin Harithah. Ini Zaidnya masih hidup. Rasulullah cuma hijrah lewat di surga melihat bidadari. Zaidnya masih hidup, bidadarinya sudah ada. Kenapa? Karena berkat melindungi baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu bidadari lembut di surga, pasti masuk surga. Kalau bidadarinya sudah disiapkan oleh Allah di surga, tidak mungkin bidadari dibawa ke neraka. Jadi untuk melindungi Rasulullah SAW, jangan ragu-ragu, karena tidak ada yang sia-sia ketika kita mengorbankan diri untuk melindungi apa yang dianggap penting oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jadi seminggu sekali dosa, malas. Ini belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan baginda Rasulullah SAW. Ente berangkat dari rumah yang sekian meter ataupun sekian kilo sekalipun datang dari rumah, itu tidak bisa membayar cucuran darah baginda Nabi Muhammad SAW ketika dilempari oleh anak-anak kota Taif sampai membuat sendal Rasulullah SAW berwarna merah. Ente
ente yang malas untuk hadir ke majelis yang seperti ini, majelis yang seperti ini dicintai oleh Rasulullah SAW, itu tidak bisa membalas bagaimana Zaid bin Harithah pengorbanannya, lukanya demi baginda Nabi Muhammad SAW, tidak akan bisa menyamai hal itu semua. Tapi kita berharap dengan kumpulnya kita bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW, ini umat Nabi Muhammad semuanya. Umat Nabi Muhammad kita mencinta sama umat Nabi Muhammad. Ketika kita bisa kumpul bersama-sama seperti ini, Allah lihat Ar-Rahimuna yarhamkumur Rahman, Allah mengasihi atau merahmati orang yang saling kasih sayang. Dengan rahmat itu, insya Allah kita akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa aku sampaikan dalam video dimaafkan. Yang sebuah tidak hadis. Insya Allah manfaat bagi kaum dan bagi ahli nasihat bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma qul qawlan wa rahmatika ajalla. Allahumma barik lana fi azwajina wa dhurriyyatina wa qina adhaban nar. Wa fikum bi ta'atika wa rizqina birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تؤثر بها صحة للتقوى وطول عمرك وسع عمل وأجرك وسعة لا تعلمها ولا تحاسبها وعليك وتهية طيبة كثيرة عالمة عاملة نافعة وحسن الخاتمة بخير خلق وعافية وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صلاة تشفينا بها من جميع الأمراض ونرزق الأسقام وتعبدنا بها من جميع البليات والآفات والآحاد من شر سائر البأساء والحمى والأمى والبرص والجدال وتغفرنا بها جميع الذنوب والآثام وتؤتنا بها علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا على الدوام وتيسرنا بها حج بيتك الحرام وزيارة نبيك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم بلغنا أموال وتبلغنا بها في الدنيا والآخرة بيسر الصور جميع المقاصد وطال المراد وترفعنا من الدنيا والآخرة على باقون الله وترزقنا بها طول عمل في طاعتك ومعرفتنا وبحسن صحة ولك معافية وأصلح الكتاب على آله وأصحابه بأعداء النجاة والنار عنهم وعن ذلك برحمتك يا ذل والرضا والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل علمه ظاهر وباطن وتحزن به وتصفى في دنيانا وأخرانا ونرى صالحا وسلم. اللهم محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استغفر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى إنسانا بسبب رسول الله دنيا ولدنيا صالح الدين دنيا ولدنيا حضرة النبي صلى الله سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.